ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, hari yang ketiga Ramadan 1447 Hijriah, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, sempat dan mampu melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat subuh bersama ini dengan tidak ada halangan. Salam juga salawat dan salam moga-moga terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pagi hari ini temanya adalah 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi pilihan yang Allah telah beritahukan, boleh jadi ditetapkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, karena memang para sahabat-sahabat Nabi as-sabiqunal awwalun adalah termasuk mereka-mereka yang disebut Rasulullah itu khairu ummati qarni summa yalumuni summa yalumuni summa yalumuni. Sebaik-baik umat itu adalah pada umatku, umat Nabi Muhammad. Artinya Rasulullah bersama para sahabat yang bersama hidup bersama Rasulullah itulah yang sebaik-baik umat. Kemudian setelah itu generasi berikutnya gitu ya. Setelah sahabat tentu tabi'in, terus tabi'in, terus ulama salafus saleh, terus sampai sekarang ini sudah generasi yang keberapa. Tentu kondisinya juga sudah jauh dari apa yang Rasulullah sebut tadi. Namun kita ini bukan sahabat tetapi umat Nabi Muhammad yang juga merindukan Rasulullah dan dirindukan oleh Rasulullah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semua, boleh jadi kita ini termasuk mungkin boleh jadi juga hamba Allah yang kelak juga bisa bersama Rasulullah masuk surga. Sahabat-sahabat utama yang disebut Rasulullah besok akan sudah dijanjikan, bahkan di dalam buku tentang 10 sahabat calon penghuni surga itu. Yang pertama tentu sahabat terpilih, sahabat ring 1, sahabat yang selalu menyertai Rasulullah bahkan sampai waktu hijrahnya dari Mekah ke Yasrib atau Madinah saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang tentu juga mertua Rasulullah karena putrinya Aisyah itu putri Abu Bakar As-Siddiq yang lalu juga dinikahi oleh Rasulullah. Yang kedua tentu sahabat Khulafaur Rasyidin berikutnya, makanya Rasulullah menyebut alaikum bisunnati wa sunnatal khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku, kata Rasulullah, dan ikutilah sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin. Tentu yang kedua ya setelah Abu Bakar As-Siddiq ya Umar bin Khattab, yang disebut dengan juga Al-Faruq, yang disebut juga dengan tokoh yang sangat monumental, karena sebelum masuk Islam begitu keras garangnya, tetapi setelah masuk Islam walaupun keras dan tegas sikapnya, tapi juga amat sangat lunak kepribadiannya. Umar bin Khattab, ulama sekaligus Amirul Mukminin sekaligus
negarawan yang sangat terkenal. Yang ketiga tentu Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi 1 sampai 4 adalah Khulafaur Rasyidin. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Yang keenam Zubair bin Awam. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Konglomerat yang ikut bersama Rasulullah berhijrah ke Madinah dengan tidak membawa apa-apa. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tentu ulama sahabat Nabi yang pertama dan utama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang pilihan, yang menyertai Nabi, yang bahkan disebut As-Siddiq karena yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Rasulullah selesai Isra Mi'raj dari Makkah Al-Mukarramah ke Yerusalem, lalu naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke Sidratul Muntaha, ke Nawat, ke Arsy. Setelah menerima wahyu, falam azal uraju, lalu kembali pulang ke langit ke-7, minta reduksi keringanan sampai ditetapkan 5 waktu sholat. Setelah kembali ke langit ke-1, kembali ke Makkah, menceritakan perihal perjalanannya. Orang yang pertama kali membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq, yang membenarkan itu karena sikapnya yang tidak ragu-ragu. Bahkan yang diucapkan Abu Bakar Siddiq, kalau toh Rasulullah itu bercerita yang lebih dari itu, saya percaya. Maka saat itu Abu Bakar digebuki sama orang-orang kafir, dianggap sudah gila, sudah melenceng, sudah sampai berlumuran darah. Ini perjuangan Abu Bakar Siddiq yang luar biasa. Yang kedua tentu karena membersamai Nabi, sampai suka dan dukanya, beratnya menjalani hijrah dari Makkah ke Yatsrib atau ke Madinah itu juga bersama Abu Bakar Siddiq. Naik unta bersama berdua, taruhannya adalah nyawa, karena selalu dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mau dibunuh. Yang sangat terkenal adalah saat mana Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah itu istirahat sejenak, bersembunyi di gua Sur. Di sana hampir keduanya yang sedang capek lelah itu, bahkan Rasulullah sudah tertidur di atas pangkuannya Abu Bakar Siddiq, itu hampir diketahui oleh orang kafir yang sedang mencarinya. Tetapi Allah tentu melindunginya dengan pintu masuk guanya tertutup oleh laba-laba, oleh burung yang sedang ngendok bertelur, bahkan angker. Bekas-bekas kaki Rasulullah tertutup oleh kata-kata. Pokoknya tanda-tanda habis dilewati manusia itu tidak ada, sehingga orang kafir pun tidak curiga. Tapi saat melongok melihat ke dalam itu, Umar bin Khattab melihatnya, ya Allah, ini orang kafir sudah hampir melihat aku. Kalau aku dengan Rasulullah diketahui di dalam, habislah Islam, habislah kami berdua. Sampai lalu Umar bin Khattab meneteskan air matanya. Air matanya jatuh di pipinya Rasulullah yang sedang tertidur di pangkuannya. Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Itu orang kafir di luar sudah hampir menemui kita. Makanya diucapkan oleh Rasulullah yang sangat terkenal, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut. Umar Abu Bakar Siddiq, sungguh Allah bersama kita. Jadi kalau Rasulullah itu selalu di banyak kesempatan menyebut bersama kita. Kita termasuk kita umatnya ini, boleh jadi kita ini adalah umat yang selalu seperti Rasulullah. Innallaha ma'ana, bersama kita. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ma'aya Rabbi, Tuhan Allah bersama aku. Keakuannya sangat muncul kalau Musa, tapi kalau Rasulullah ma'ana, bersama kita.
Hal yang kedua yang sangat-sangat juga menakjubkan atau genting itu ya saat sudah hampir dekat dengan kota Madinah, dikejar oleh Suraqah, pemuda kafir yang akan mendapatkan 100 unta jikalau bisa memenggal kepala Rasulullah, membawanya ke Abu Jahal, orang-orang kafir di Mekah. Namun Allah juga menyelamatkannya, mungkin kurang 10 atau 8 meter sudah pedang terlunus. Kalau bisa memenggal kepala Rasulullah, otomatis juga kepala Abu Bakar. Tetapi Allah menjadikannya kuda yang dinaiki dengan kecepatan tinggi itu terpeleset, terjatuh, terjerembab, bahkan masuk ke pasir babak belur. Tetapi Rasulullah dengan menoleh, loh ada orang yang terjatuh. Justru Rasulullah turun dari untanya, Rasulullah yang menambani, ngelus-ngelus nambani, dongani, diberi minum, lalu terus siapa kau? Saya Suraqah ya Rasulullah. Mau apa? Mau membunuhmu? Ya sudah, nggak usah, kamu sudah sembuh, sehat, ini kudamu juga bisa berdiri lagi, silahkan pulang. Wis mulai rasanya konek. Itu kejadian yang luar biasa. Umar bin Khattab itu tentu, Abu Bakar Siddiq itu tentu khalifah yang sangat kuat imannya, takwanya, bahkan hampir semua perintah Allah, perintah Rasulullah sudah dikerjakan pula. Dalam suatu pagi sehabis pulang dari perang, malam itu pulang dari perang, pagi-pagi habis sholat subuh ini itu, lalu Rasulullah itu bertanya, adakah di antara para sahabat tadi malam yang tidak lupa sholat tahajud? Pertama kali yang ngacung Abu Bakar, saya Rasulullah. Ditanya lagi, siapa tadi malam sampai pagi ini yang tidak lupa sudah menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab dan sahabat yang itu gede-gede, Abu Bakar, bos tidak dilakoni atas perintah. Saya mau berangkat subuh ini tadi melewati rumahnya Abdurrahman bin Auf, kebetulan Abdurrahman sedang sakit, maka saya menjenguknya. Adakah pagi hari ini orang yang sudah bersedekah untuk fakir miskin? Yang ngacung pertama kali Abu Bakar lagi, Umar bin Khattab lagi, saya Rasulullah. Saya tadi waktu melewati jalan-jalan menuju ke masjid ini, ada orang-orang fakir miskin yang tidak bisa makan, saya beri makan. Terus sudahkah di antara kalian satu hari satu malam ini yang sudah berperang di jalan Allah? Saya Rasulullah, karena kita baru sama-sama pulang dari perang. Semua kebaikan yang dibuat oleh amal saleh Rasulullah itu Abu Bakar ngacung semua. Sampai Khalifah Umar bin Khattab itu, aku kedisian Allah lah misalnya. Ini kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq sungguh sangat luar biasa. Dia telah membebaskan 70 budak. 70 itu kalau satu budak itu dinilai umpamanya berapa? Ya 100 juta itu kan berapa miliar kan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu sangat wirai. Ini yang cerita yang sangat terkenal, wirai, zuhud. Abu Bakar As-Siddiq itu tentu sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah wafat, lalu disepakati oleh seluruh sahabat saat itu tanpa ada sengketa sedikit pun, semuanya menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Saat menjalankan menjadi khalifah itu tentu diberi bisyarah air dari Baitul Mal sekian dirham dalam satu minggunya. Istrinya itu amat sangat pintar mengelola bisyarah dari suaminya. Maka setiap hari Sabtu itu dibuatlah roti. Maka pada hari Sabtu itu bertanyalah Abu Bakar As-Siddiq, wahai istriku, kenapa kita kok bisa makan roti? Ya karena gaji selama 1 minggu ini saya hemat, sisanya tak bisa buat roti kalau hari Sabtu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau begitu besok saya tak ngomong sama
betul mal supaya gaji saya dikurangi karena berlebihan. Kalau orang sekarang ada nggak ya, orang gaji itu minta dikurangi karena kakean. Yang banyak sekarang mesti nyeromok minta tambahan. Sudah beri berapapun masih kurang. Dan yang terakhir cerita Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq juga manusia biasa, pernah juga khilaf, pernah juga punya rasa sakit, tapi sabarnya luar biasa sebenarnya. Tapi orang kafir Quraisy yang menggoda ini sudah amat sangat berlalu, ya, memaki Abu Bakar itu mulai dari lampisan tumang sampai samerang yang memenani Abu Bakar. Abu Bakar diam tunduk sampai Rasulullah di sampingnya itu memberi isyarat, mengangkat jempolnya, mengatakan bagus. Karena apa? Karena tentu Rasulullah tahu apa yang terjadi dengan kesabaran Abu Bakar. Lama begitu orang kafir ngelak lagi, mencaci maki dengan kata-kata yang lebih kasar. Akhirnya Abu Bakar pun berdiri lalu mengatakan, wah pokoknya marah. Setelah itu Rasulullah pergi jauh. Begitu Rasulullah jauh, Abu Bakar sadar, loh Rasulullah kok meninggalkanku, dikejar. Ada apa Rasulullah kok meninggalkanku? Wahai Abu Bakar, waktu kau tadi masih bersabar dicaci maki orang kafir, itu ribuan malaikat turun di sekitarmu, maka saya pun mengacungi jempol. Tapi saat kau berdiri dan kau marah pada tahap kedua, oh malaikat-malaikat pergi semua, yang turun setan-setan iblis di sekitarmu. Saya makanya tidak mengucapkan salam, tidak pamitan, saya langsung pergi meninggalkan. Masya Allah, akhirnya Abu Bakar Siddiq minta maaf. Itu cerita pendek karena waktunya pendek. Jadi kalau lampunya sudah dimatikan, dinyalakan, ini artinya waktunya sudah habis. Cerita pendek, tentu kalau diceritakan jauh lebih panjang, lebih hebat. Abu Bakar As-Siddiq ini masih banyak sisi-sisi kehebatannya, termasuk saat meniru Rasulullah menyuapi orang Yahudi tengik yang memaki Rasulullah itu. Kalau Abu Bakar juga berbeda, ya tidak selembut Nabi. Demikian kisah Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang karena kehebatan dan keluar biasanya mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Demikian, kurang lebih maaf. Nasrullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.